Om Swastiastu, selamat siang adik-adik peserta mata kuliah Farmasetika Dasar. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai inkompatibilitas obat atau ketidakcampuran suatu obat. Nah, terutama inkompatibilitas yang akan saya jelaskan ini dalam bidang farmasetik. Inkompatibilitas obat atau sering disebut dengan ketidakcampuran suatu obat adalah perubahan yang tidak diinginkan pada saat mencampurkan bahan obat dengan bahan lainnya. Misalnya, pada saat mencampur dua serbuk secara farmasetik itu campurannya menjadi lembab atau terjadi perubahan warna dan lain-lain. Jenis inkompatibilitas dapat digolongkan dalam inkompatibilitas farmasetik dan farmakologi atau terapi. Inkompatibilitas secara farmasetik itu dapat terjadi secara fisika, kimia, dan fisika kimia. Kejadian ini dapat terjadi saat pembuatan atau pencampuran atau formulasi suatu obat. Kemudian, untuk inkompatibilitas secara terapeutik atau farmakologi itu terjadi saat obat digunakan, baik pada fase farmakokinetik obat, yaitu saat tubuh memberikan efek atau merespon obat yang digunakan, ataupun pada fase farmakodinamik obat, yaitu saat obat memberikan efek terhadap tubuh. Nah, untuk inkompatibilitas secara farmakologi, kita akan bahas pada kuliah atau SKS berikutnya di semester 5, yaitu kuliah interaksi obat. Sedangkan untuk saat ini kita akan fokus dulu ke farmasetiknya saja. Inkompatibilitas secara terapeutik itu dapat terjadi melalui interaksi farmakodinamik atau interaksi farmakokinetik. Jadi apa bedanya? Kalau interaksi farmakodinamik itu merupakan interaksi antara dua obat atau lebih yang diberikan secara bersamaan, di mana kedua obat itu bekerja pada reseptor yang sama, sehingga dapat menimbulkan efek sinergis ataupun efek yang berlawanan atau antagonis. Kalau interaksi farmakokinetik itu interaksi antara dua atau lebih obat yang diberikan bersamaan dan saling mempengaruhi dalam proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi, sehingga dapat meningkatkan atau menurunkan salah satu kadar obat dalam darah. Jadi efek dari kedua interaksi ini dapat menghasilkan penurunan khasiat dari obat yang digunakan, atau efek antagonis atau efek sinergis, misalnya pada penggunaan obat antihipertensi dengan herba penurun tekanan darah. Kemudian bisa juga menyebabkan kontraindikasi. Beberapa faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya inkompatibilitas secara terapeutik atau farmakologi, misalnya reaksi obat yang berlawanan, adanya hambatan pada aktivitas obat, kemudian pada fase farmakokinetik yang menjelaskan mengenai tahapan liberasi, absorpsi, metabolisme, dan eliminasi suatu obat dapat terjadi, misalnya terbentuknya senyawa kompleks sehingga terjadi hambatan pada proses absorpsi. Ya, misalnya saat konsumsi tanin, protein, atau zat yang punya molekul besar. Inkompatibilitas secara farmasetik itu bisa terjadi secara fisika, kimia, ataupun keduanya. Nah, untuk inkompatibilitas secara fisika dapat terjadi perubahan viskositas, penurunan kelarutan, menjadi lembab pada serbuk, kemudian peristiwa absorpsi. Sedangkan peristiwa inkompatibilitas kimia dapat berupa pembentukan senyawa yang sukar larut. Hal ini terjadi karena pengendapan asam dan basa lemah oleh karena pH. Kemudian pengendapan karena penambahan ion sejenis, pengendapan oleh garam yang suka larut. Jadi senyawa yang suka larut disebabkan karena pengendapan. Kemudian terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Kemudian terjadinya perubahan warna dan tidak tercampurnya bahan obat pada sediaan galenika. Untuk memperbaiki ketidakcampuran pada proses formulasi suatu sediaan diawali dengan prosedur penentuan terjadinya ketidaktercampuran. Kemudian tentukan komponen-komponen mana yang menyebabkan terjadinya ketidakcampuran itu.
kemudian menentukan jenis dari ketidakcampuran, kemudian baru kita menerapkan cara untuk memperbaiki supaya sediaan yang dihasilkan menjadi baik. Beberapa metode yang dapat diterapkan untuk memperbaiki inkompatibilitas secara farmaseutik. Yang pertama yaitu memodifikasi atau merubah urutan pencampuran bahan-bahan. Kemudian menambahkan atau mengganti pelarut pada sediaan, misalnya sediaan likuida, cair, atau semi solid setengah padat. Kemudian pergantian bentuk eksipien atau bahan tambahan dalam formulasi suatu obat, atau penggantian bentuk bahan aktifnya. Kemudian memperbesar volume suatu sediaan. Yang kelima, emulsifikasi. Jadi membuat emulsi dengan menggunakan emulgator. Yang keenam, pembuatan suspensi. Jadi suspensi dilakukan untuk formulasi bahan yang sukar larut dengan menambahkan suspending agent. Kemudian yang ketujuh, penambahan atau pengurangan bahan. Yang kedelapan, mencampurkan bahan yang tidak tercampur secara terpisah. Berikutnya akan saya jelaskan beberapa contohnya. Peristiwa inkompatibilitas dapat kalian lihat pada resep. Nah, perhatikan bahan-bahan yang terdapat pada resep. Diminta membuat sediaan cair dengan bahan-bahan berikut. Sediaan cairnya berbentuk posio atau obat minum. Nah, berdasarkan teknik pencampuran bahan dilakukan dari jumlah terkecil ke jumlah yang terbesar. Kalau ada resep berarti efedrin digerus bersama campora, baru digerus bersama mentol, tambahkan air. Namun di sini terjadi inkompatibilitas, yaitu berupa campora. Kalau ditambahkan metanol membuat serbuk itu menjadi meleleh dan basah. Namun hal ini bersifat menguntungkan karena sediaan yang dibuat adalah sediaan cair, sehingga campora dan mentol itu dicampur terlebih dahulu. Efedrin itu tidak larut dalam air, jadi digunakanlah efedrin HCl yang kelarutannya berdasarkan Fi, farmakope itu bersifat mudah larut dalam air. Jadi prosedur pengerjaannya itu dilakukan modifikasi urutan pencampuran dengan cara campora digerus bersama mentol sampai meleleh. Itu kita maksudkan campuran satu. Nah, selanjutnya di dalam beker terpisah itu dilarutin efedrin HCl dengan aquade sampai secukupnya sampai larut. Kemudian masukkan larutan efedrin itu ke dalam campuran satu dan kemudian tambahkan add air sampai 100 gram atau 100 ml. Nah, begitulah ilustrasi dari modifikasi urutan pencampuran. Kemudian penanganan inkompatibilitas dengan penambahan pelarut. Contohnya pada resep ini diminta membuat sediaan larutan atau solusio sebanyak 100 ml dengan kandungan terpin hidrat, alkohol, dan air. Nah, di sini ada kandungan alkohol dalam resep. Jadi sediaan solusio ini merupakan jenis eliksir. Nah, alkohol yang digunakan di sini digunakan untuk meningkatkan kelarutan obat atau istilahnya sebagai kosolven. Bahan aktif dalam eliksir ini adalah terpin hidrat. Terpin hidrat ini berkhasiat sebagai ekspektoran. Dan kelarutan dari terpin hidrat itu dalam alkohol adalah 1:13 bagian. Artinya untuk melarutkan 1 gram terpin hidrat diperlukan 13 alkohol. Sedangkan pada resep itu diminta membuat 2 gram. Jadi untuk melarutkan 2 gram terpin hidrat diperlukan 26 gram alkohol sebagai kosolven. Tapi di resep itu hanya diminta menggunakan alkohol sebanyak 15 gram. Jadi kurang ya alkohol yang digunakan untuk melarutkan terpin hidrat. Jadi kalian bisa menambahkan kosolven lainnya untuk meningkatkan kelarutan terpin hidrat. Misalnya kosolven yang dapat digunakan untuk meningkatkan kelarutan dari terpin hidrat bisa gliserin. Ya, jadi untuk proses pembuatannya, terpin hidrat dilarutin dulu dalam alkohol, kemudian ditambahkan gliserin. Misalnya kalian tambahkan 20 ml, kemudian aduk sampai larut, kemudian dimasukkan ke dalam botol, add dengan air matang
sampai 100 mili. Cara untuk memperbaiki inkompatibilitas berikutnya yaitu penggantian bentuk bahan aktif. Misalnya pada resep ini yang sebelah kanan diminta membuat sediaan posio dari bahan fenobarbital, natrium salisilat, dan aquamenta piperita. Nah, fenobarbital itu tidak boleh diganti dalam bentuk garamnya. Jadi, bahan aktif lainnya yaitu natrium salisilat diganti dengan bentuk asamnya salisilat agar tidak terbentuk campuran keruh karena fenobarbital juga sifatnya asam. Kemudian oleomenta itu pada sediaan posio diganti dengan bentuk aquamenta agar terlarut dalam sediaan berair. Jadi memperbaiki estetika sehingga tidak terbentuk butiran minyak pada sediaan posio. Kemudian karena fenobarbital itu tidak larut dalam air, maka dapat dibuat suspensi dengan menambahkan suspending agent. Jadi penggantian bentuk bahan aktif di sini adalah penggantian bentuk natrium salisilat menjadi asam salisilat dan aquamenta dan oleomenta menjadi aquamenta. Cara memperbaiki inkompatibilitas berikutnya yaitu emulsifikasi atau membuat menjadi emulsi. Nah, bisa dilihat pada resep, signanya itu misefak posio. Diminta membuat sediaan posio atau obat minum dari dua jenis cairan tidak saling bercampur yaitu minyak. Kalau pada resep itu adalah minyaknya oleum sesami dan air atau aqua. Nah, campuran air dan minyak itu sukar larut sehingga menyebabkan sediaan menjadi dua fase yang tidak saling bercampur. Untuk menyatukan dua fase tersebut sehingga menjadi sediaan posio yang baik, maka dapat diubah menjadi bentuk emulsi dengan penambahan emulgator pada jumlah tertentu, misalnya menggunakan gumi arabici atau gum arab. Cara memperbaiki inkompatibilitas lainnya adalah dengan pembuatan suspensi. Misalnya, pada resep yang sebelah kanan ini diminta membuat sediaan posio dari OBH dicampur dengan sirup timi dan sulfadiasin. OBH dan sirup timi komponen utamanya itu adalah air. Bahan aktif yaitu sulfadiasin itu memiliki kelarutan yang sifatnya praktis tidak larut dalam air. Sehingga siasatnya adalah dengan membentuk suspensi melalui penambahan suspending agent yaitu bisa dipakai PGA atau pakai CMC, karboksimetil selulosa. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai materi inkompatibilitas sediaan obat, terutama pada sediaan farmasetika. Semoga materi bermanfaat. Om Santi 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 Om.